Bu Nani. Halo. Windu? Iya. Oh iya. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Oh, oke. Iya. Silakan duduk. Iya. Kita duduk sini aja ya. Iya. Oh iya. Gimana kabarnya Windu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana pembelajaran kamu hari ini? Menyenangkan sih, Bu. Saya banyak dapat pengetahuan, pengalaman baru gitu lah, Bu. Menyenangkan pokoknya. Oke. Wah, kamu tuh pinter banget loh. Iya. Kamu bagus-bagus. Nah, tumben nih kamu ngobrol sama ibu. Ada apa? Iya nih, Bu. Saya ingin curhat sebenarnya sama Ibu. Gitu. Mengenai apa ya? Mengenai itu, Bu, saya kan sering dapat tugas kelompok, tapi saya merasa kalau tugas kelompok itu tidak efektif, Bu, karena saya merasa saya bisa mengerjakan sendiri. Kemudian saya pun juga mendapatkan nilai yang bagus ketika mengerjakan sendiri. Nah itu, ibu itu juga sering melihat kamu itu kayaknya susah untuk kerja kelompok, ya kan? Nah sebenarnya kenapa sih, kalau ibu ingin tahu kenapa kok kamu susah untuk kerja kelompok, kenapa? Ya itu, Bu, saya merasa saya bisa mengerjakan sendiri begitu, dan saya kurang yakin aja dengan teman-teman saya begitu. Kemudian kami pun sering bertabrakan waktunya, jadi saya tidak bisa ikut kerja kelompok dan saya lebih suka mengerjakan secara mandiri gitu. Ya itu sebetulnya bagus ya, kamu kan berorientasi pada nilai, ya kan, karena kamu merasa nilaimu itu kalau kerja sendiri kan lebih bagus daripada dengan kerja kelompok. Tapi kan kamu juga harus tahu kalau kamu itu juga makhluk sosial, artinya kan kamu juga butuh untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan semua orang, termasuk teman-teman kamu. Nah sekarang ibu mau tanya, apa sih kendalanya sampai kamu itu susah untuk kerja kelompok dan ingin bekerja sendiri, itu gimana? Apa kendalanya sebetulnya? Ya itu, Bu, saya merasa saya itu lebih yakin ketika mengerjakan tugas secara mandiri. Kalau mengerjakan bersama teman-teman yang lain itu saya kurang yakin, karena saya merasa teman-teman saya itu kurang mampu begitu loh, Bu, ketika kita mengerjakan tugas. Jadi saya lebih yakin mengerjakan sendiri gitu. Oh itu, ada kendala yang lain nggak sampai kamu itu merasa susah untuk kerja kelompok dan pengen kerja sendiri gitu? Ada kendala yang lain nggak? Ada sih, Bu. Kadang tuh kalau kerja kelompok pendapat saya itu sering ditolak sama teman-teman. Oh iya? Begitu, iya. Kemudian waktu juga, jadi tuh kami itu kesulitan menentukan waktu. Mereka sibuk, saya juga sibuk, jadinya saya tidak ikut lagi. Terus yang paling saya males itu ketika kerja kelompok, ada teman yang dia itu hanya diam saja, pasif, tidak memberikan pendapat. Ya kalau saya rasa dia hanya ikut nama saja, Bu, tidak ikut mengerjakan begitu. Oke. Wah banyak sekali ya ternyata ya. Iya. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama dulu ya, itu kan kamu merasa pendapatmu selalu ditolak oleh temanmu. Nah, kenapa kamu kok merasa seperti itu? Ya, karena ketika saya menyampaikan pendapat, mereka tidak merespon dengan baik, dan ketika mengambil keputusan untuk tugas, pendapat yang sudah saya sampaikan itu tidak dipakai oleh teman-teman saya. Gitu tuh. Oke. Terus kamu jadi merasa pendapatmu yang paling benar Iya. dan pendapat temanmu salah. Iya. Gitu. Waduh, kenapa kamu punya keyakinan seperti itu, Rina? Ya kalau dilihat ya, Bu, dari kesehariannya kan saya tuh juga sering baca, sering literasi di berbagai media. Jadi kurang lebih saya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih dari teman-teman saya, dan saya rasa pendapat yang sudah saya sampaikan itu memang benar sesuai dengan kenyataan begitu loh, Bu. Tapi teman-teman saya yang kurang paham mungkin menganggap itu tidak layak untuk disimpulkan menjadi tugas itu tadi, Bu. Itulah. Oke, itu bisa memahami itu. Nah, kalau begitu gimana solusinya supaya pendapat kamu dan pendapat temanmu itu bisa klop, kemudian bisa disatukan? Itu menurut kamu gimana sih Ya, supaya gitu? kalau saya rasa ya, Bu, sebaiknya kalau kita mengerjakan tugas kelompok itu ya
kita tampung dulu semua pendapat. Nah, kalau sudah ditampung baru kita simpulkan menjadi sebuah jawaban. Jangan langsung ditolak mentah-mentah setiap kita berpendapat gitu kan, jadinya saya malas Bu gitu. Nah, itu kamu bisa menentukan solusinya dari permasalahan kamu itu, ya kan? Nah, itu besok kamu coba supaya kamu bisa itu ya, kerja kelompok dengan temanmu ya. Jadi solusi yang pertama tadi kamu sudah bisa kamu berikan, yaitu dengan berdiskusi ya, berdiskusi tadi ya, supaya bisa saling menerima. Bagus loh, itu solusi yang luar biasa ya. Baik, terus kemudian tadi kendala yang kedua itu tentang perbedaan waktu. Nah, kalau yang seperti itu menurut kamu gimana? Bingung juga sih Bu sebenarnya, kan Ibu juga tahu saya kan juga aktif di sekolah, terus teman-teman juga punya kegiatan lain. Nah, kami kan susah sekali menentukan waktu. Kalau menurut saya ini kita menentukan. Nah, oke, sekarang untuk tadi permasalahan yang kedua tentang perbedaan waktu ya, supaya kamu itu bisa klop dengan temanmu waktunya, itu gimana menurut kamu solusinya? Nah, gimana ya Bu, bingung juga sih sebenarnya. Kan Ibu juga tahu saya di sekolah ini kan juga termasuk siswa yang aktif dan mengikuti banyak kegiatan, begitu juga teman-teman saya. Kalau menurut saya apa mending kita menyusun jadwal keseharian kita, terus kalau ada jadwal yang kosong baru kita tentukan untuk belajar kelompok, seperti itu Bu. Nah, itu bagus itu. Jadi kamu itu bisa dengan temanmu nanti bisa diskusikan lagi. Terus kendala yang lain apa menurut kamu kalau tentang waktu ini? Nah, sekarang untuk kendala yang terakhir tadi, yaitu tentang temanmu yang cuma diam aja, yang tidak mau kerja. Nah, mereka yang hanya numpang nama seperti itu. Kalau menurut kamu solusinya gimana sih? Kalau saya sih ya udah biarin aja dia diam aja, tapi nanti ketika mengumpulkan tugas kita kasih tanda dia tidak mengikuti kerja kelompok dengan bagus, dia hanya diam saja tidak berpendapat, seperti itu Bu. Wah, kok seperti itu? Ya jangan gitu dong. Kan mereka kan juga anggota kelompokmu. Kalau seperti itu kan kasihan itu. Mereka bagaimanapun juga kan juga ikut membantu dalam kelompokmu itu. Nah, ayo gimana kalau yang seperti itu, supaya kamu bisa menganggap temanmu itu supaya tidak jadi penghambat dalam kelompokmu itu, solusinya gimana coba? Gimana ya Bu? Aduh, apa ya, gimana ya, apa tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebisanya, kemudian tetap kita rangkul, kita ajak, bahkan mungkin kita bisa bertukar pikiran, kita bisa menjadi teman sebaya untuk mereka, untuk menularkan ilmu yang sudah kami peroleh di sekolah. Mungkin begitu ya Bu? Nah, betul itu. Nah, jadi harus seperti itu. Nah, itu jadi Ibu senang nih kamu punya wawasan yang luas sehingga kamu bisa mencari solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi, ya kan? Nah, itu luar biasa loh kamu. Pantas kamu itu jadi siswa berprestasi, ya kan? Oke. Nah, sekarang ini apa sih yang akan kamu lakukan ke depannya untuk kamu bisa ikut kerja kelompok begitu, supaya kamu itu nanti bisa ikut aktif dalam kelompok, kerja kelompok di kelas itu gimana? Apa yang akan kamu lakukan ke depan? Ya, mungkin pertama saya akan menurunkan ego saya ya Bu. Tadi kan Ibu juga sudah mengatakan bahwa kita itu makhluk sosial. Jadi mungkin saya akan lebih melihat lagi bagaimana saya dan teman-teman saya begitu. Jadi tidak harus sesuai dengan keinginan saya, tapi saya juga harus melihat apa yang diinginkan oleh teman-teman saya begitu Bu. Mantap, sip. Nah, itu jadi semua permasalahan dan solusi itu sudah kamu berikan dengan bagus. Nah, kamu tinggal melaksanakannya. Jadi silakan nanti kamu itu betul-betul saling menghargai dan berempati ya dengan semua temanmu,
supaya kamu itu bisa kerja kelompok dengan baik ya, supaya kamu itu nanti juga bisa saling bekerja sama, kolaborasi yang baik dengan semua teman-temanmu. Jadi benar sekali ya Win, jadi kita itu memang harus saling menghargai pendapat orang lain, kemudian saling berempati, kemudian saling support, nah, dan saling bisa bekerja sama dengan teman. Siapapun dia, apapun dia, itu adalah teman yang harus kita rangkul supaya kita ini bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, tentram dan bahagia. Ya, gitu kan. Ya. Ya Bu, mungkin ke depan saya harus menurunkan ego saya, kemudian saya juga harus menghargai teman-teman saya, dan mungkin saya juga harus mendengarkan bagaimana pendapat teman-teman saya supaya kita bisa memahami dari hati ke hati, begitu Ibu. Ya. Nah, alhamdulillah kamu sudah bisa menyadari apa yang kekurangan pada diri kamu, ya kan? Apa yang masih salah di diri kamu. Nah, itu bisa untuk kamu perbaiki ya, supaya kamu itu terus bisa memperbaiki diri, kemudian bisa semua yang kekurangan ada pada diri kamu nanti bisa kamu perbaiki supaya lebih baik lagi. Nah, saya pikir nanti kamu tetap mampu untuk melakukan hal-hal yang baik ya, atau hal-hal yang lebih baik lagi, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itu dan seterusnya. Nah, sekarang terakhir nih, komitmen. Nah, komitmen apa yang harus kamu lakukan supaya kamu itu tetap bisa bekerja sama dengan teman-temanmu. Nah, komitmennya gimana nih? Ya, nanti saya berusaha menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman saya, dan saya pun juga berharap saya juga bisa memotivasi teman-teman saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kebaikan itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya tularkan untuk yang lainnya. Seperti itu Bu. Bagus ya, bagus sekali, luar biasa ini ya. Ya, semoga kamu bisa menjalankan komitmen ini dengan baik ya Win ya. Iya. Dan kamu tetap menjadi siswa yang berprestasi, lebih Amin. berprestasi lagi ke depan. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhat saya siang ini. Terima kasih untuk motivasinya dan pencerahannya. Sama-sama Win. Ya, yang penting nanti Ibu pengen nanti kalau kamu ada permasalahan lagi, nanti kita bisa bicara lagi, kemudian kita bisa cari solusi yang baik untuk semua permasalahan ini. Dan alhamdulillah dengan perbincangan kita hari ini, Ibu merasa sangat bahagia dan sangat senang karena kamu juga sudah bisa memberikan solusi-solusi yang baik untuk permasalahan kamu sendiri. Itu luar biasa ya. Itu menunjukkan memang wawasan kamu sangat luas ya, sehingga solusi-solusi yang tadi kamu sampaikan itu sungguh-sungguh solusi yang luar biasa. Semangat terus, semoga kamu semakin sukses ya, semakin berprestasi, dan jaga kesehatan supaya sehat ya, supaya tidak sakit gitu ya. Oke, makan yang banyak ya. Iya Bu. Ya. Iya. Terima kasih ya Bu. Saya Oh iya, sama-sama. Ya, mari, Bu. Ya, assalamualaikum. Lega juga ya rasanya bisa curhat sama guru. Setidaknya aku bisa mendapat penjelasan tentang masalah yang aku hadapi. Ya juga sih, aku memang susah sekali untuk belajar kelompok dengan teman-temanku. Mungkin aku memang terlalu egois. Ya itu sih karena aku sering ditolak ketika berpendapat, tidak dihargai. Kemudian ketika belajar kelompok, aku pun juga tidak ada waktu karena aku lebih sibuk daripada teman-temanku. Jadi aku sering melewatkan kegiatan belajar kelompok dan memilih belajar sendiri. Kemudian aku juga merasa malas ketika ada teman satu kelompok yang dia kerjanya hanya diam saja, hanya menumpang nama dan akhirnya mendapat nilai yang bagus. Tapi setelah curhat dengan Bu Guru, aku sedikit
terbuka dengan pikiranku sendiri bahwa aku tidak boleh egois, kemudian aku harus menghargai temanku dan juga harus berproses bersama teman-temanku. Ketika aku ditolak ya tidak masalah, namanya juga berpendapat. Kita harus mencapai, ya aku harus menghargai pendapat mereka sih. Ketika pendapatku ditolak, mungkin mereka belum paham dengan konsep yang aku sampaikan, jadi ya gak masalah. Gimana caranya aku malah bisa memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada teman-temanku. Kemudian untuk masalah waktu ya itu tadi sih, aku sadar diri juga sih. Aku kan juga sibuk di sekolahan, tapi ada kalanya aku juga harus menghargai kesibukan teman-temanku. Kita harus mencocokkan waktu yang senggang supaya kita dapat belajar bersama. Terus saat ada temanku yang hanya diam saja, sebenarnya agak jengkel juga sih. Tapi sebagai teman yang baik seharusnya aku harus bisa mengajak dia supaya menjadi teman yang aktif dalam belajar kelompok. Rasanya lega sekali bisa curhat kepada guru. Aku bisa mendapatkan solusi dan kedepannya aku akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Setelah saya memperhatikan apa yang terjadi dalam proses coaching model Tirta ini, yang pertama terkait dengan tujuan, bahwa Coach sudah menyampaikan secara baik dalam hal pembuka, sehingga langkah-langkah berikutnya bisa menjadi lebih gampang. Kemudian dalam hal ini Coach dapat menyampaikan tujuan yang tidak dicapai dengan jelas setelah memahami apa yang disampaikan oleh Coach. Kemudian juga mereka sangat terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terkait dengan pertanyaan ini juga sudah tersampaikan secara terbuka oleh Coach. Dan ini ternyata dengan pertanyaan terbuka ini membuka peluang bagi Coach untuk mengeksplorasi, mampu menggali, sehingga mampu memberikan respon dengan baik. Apa yang ada, potensi-potensi yang ada sudah digali dengan baik dan mendalam. Kemudian dari permasalahan-permasalahan itu mampu diberikan alternatif-alternatif yang baik. Di samping itu, Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik, sehingga Coach merasa senang, sehingga semuanya bisa terbuka, semuanya bisa disampaikan dengan leluasa, karena merasa apa yang disampaikan ditanggapi dengan baik oleh Coach. Kemudian terkait dengan rencana aksi, ini Coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang mampu menstimulus dalam pengambilan keputusan mandiri oleh Coach. Dalam hal ini, Coach juga membuat Coach mengekspresikan jawaban sehingga terjadi jawaban yang lebih. Setelah saya melihat coaching yang dilakukan oleh Bu Nani dan Ananda Windu, bisa saya simpulkan bahwa coach yang dilaksanakan ini sudah baik, menyampaikan pembuka, kemudian
coach dapat menyampaikan tujuan yang akan dicapai dengan jelas. Kemudian yang lain, pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach sehingga memberikan responnya dengan baik. Potensi dan alternatif solusinya juga bisa tergali dengan baik, dan coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik dengan baik juga. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya bahwa coach sudah mampu memberikan pertanyaan dan menstimulus dalam pengambilan keputusan mandiri oleh coach ini. Kemudian coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Dan yang terakhir, kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa coach dapat mengarahkan coach untuk mengambil sebuah komitmen, membangun sebuah komitmen yang kemudian coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan basis Tirta. Itu aja yang bisa saya sampaikan setelah saya mengamati adanya coaching pada hari ini dengan coaching model Tirta. Demikian, terima kasih.